Padamu saudaraku, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut untuk menegakkan keadilan meski nyawa menjadi taruhan. Dan jika Jokowi terbukti menggunakan ijazah palsu, maka Jokowi wajib dihukum seberat-beratnya. Dan apapun keputusan yang ditandatangani oleh Jokowi itu harus batal demi hukum. Dan jika benar-benar Jokowi terbukti, maka KPU harus ditangkap semua. Yang kedua, saya ingin tegaskan karena ada tulisan yang beredar itu seolah-olah kita itu ngurus pribadi orang lain. Enggak, ini pribadi seorang presiden. Ini berkaitan dengan masa depan bangsa Indonesia. Yang dipersoalkan bukan presiden ceking, bukan presiden kurang gizi, bukan. Ini syarat untuk menjadi presiden yang diatur dalam konstitusi itu tidak terpenuhi. Kalau sampai ini tidak terpenuhi, kan ini presiden kurang syarat, berarti tidak syah, berarti ilegal, berarti inkonstitusional. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita rela 275 juta penduduk atau rakyat Indonesia itu dipimpin presiden yang tidak sah, tidak memenuhi syarat, ilegal dan inkonstitusional? Soal ijazah palsu ini yang sangat sulit, ya. Ini yang sangat sulit itu dapat dijelaskan. Mengapa? Artinya ada sesuatu yang salah di negara ini. Mengapa sebetulnya soal remeh-temeh kayak gini harus sampai diadukan ke pengadilan, apalagi terjadi pada sosok seorang presiden. Padahal cukup si tergugat itu dapat memperlihatkannya, ya, fotokopinya saja pun, ini loh ijazah saya, persoalan selesai. Beragam tuduhan berseliweran di media sosial soal palsunya ijazah Jokowi, dari yang sifatnya administratif sampai ke urusan bentuk tubuh yang diungkit-ungkit. Untuk diketahui, masalah dugaan ijazah palsu Jokowi sudah masuk ke ranah hukum, bahkan resmi dibawa ke pengadilan. Meski tak secara langsung membuktikan, Jokowi dalam salah satu kesempatan bertemu dengan beberapa orang yang diklaim teman semasa menempuh pendidikan. Bahkan Rektor UGM menyatakan bahwa ijazah Jokowi mereka yakini asli. Manuver pembuktian tersebut bukannya membuat pihak-pihak yang mempertanyakan masalah ini berhenti. Mereka masih terus menggaungkan masalah ini mengingat sudah masuk ke ranah hukum. Mengenai terus-menerusnya beberapa pihak mempertanyakan ijazah Jokowi ini, pakar hukum tata negara Refli Harun angkat suara. Menurut Refli, itu ada hal yang wajar karena belum ada pembuktian yang meyakinkan. Menurut Refli, Jokowi atau pihak yang bersama Jokowi terkait kasus ini tak perlu menghindar atau klaim kebenaran. Terlebih menurut Refli, ini soal kepala negara yang mana masyarakat perlu tahu kejelasan yang sejelas-jelasnya. Yang terjadi saat ini menurut Refli adalah kesimpang siuran di tengah masyarakat. Maka Jokowi yang dituduh dengan berbagai macam dalil punya tanggung jawab meluruskan informasi yang dianggap salah. Isu ijazah palsu dipastikan ganggu psikologis Presiden Joko Widodo dengan menemui para alumni Universitas Gadjah Mada. Hal itu diungkapkan pengamat politik Rocky Gerung Senin 17 Oktober 2022. Tentunya, kata Rocky Gerung, dalam isu ijazah palsu ini harus diberi poin bahwa pengadilan menerima pengaduan dan gugatan itu. Menurut Rocky Gerung, kalau pembuktian asli atau tidak itu bukan di pengadilan karena ini soal gugatan pemalsuan yang dikategorikan sebagai kriminal, bukan administrasi. Seperti diketahui, Presiden Jokowi menyempatkan diri menemui teman seangkatan kuliah di sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Minggu 16 Oktober 2022. Momen itu terjadi di sebuah coffee shop Hotel Royal Ambarukmo. Salah seorang rekan kuliah Jokowi di Universitas Gadjah Mada bernama Erwan Syah mengatakan pertemuan itu sebenarnya sama sekali tidak direncanakan. Sebab pertemuan Erwan Syah dan 9 orang kawannya yang merupakan angkatan 1980 sebenarnya dalam rangka menyambut Disnatalis UGM pada akhir Oktober 2022. Sementara itu, sidang perdana gugatan yang diajukan Bambang Trimulyono kepada Presiden Jokowi terkait tudingan ijazah palsu akan digelar 18 Oktober mendatang. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dikutip dari CPN Jakarta Pusat. Sidang akan digelar di ruang Ali Said.
Ijazah Presiden Jokowi yang dianggap palsu seakan tak pernah habis dipermasalahkan. Baru-baru ini pengguna akun Twitter @Dr.Tifa meminta agar Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka mengunggah foto Presiden Jokowi di wisuda. Sebelumnya, Gibran melalui akun Twitter pribadinya diminta Dr. Tifa untuk menganalisa foto wisuda dirinya yang sempat dipermasalahkan karena dianggap beli dari luar negeri. Pemilik akun @Dr.Tifa pun menjawab pertanyaan Gibran kalau foto wisudanya sesuai, namun pemilik akun tersebut justru meminta Gibran mencarikan foto Presiden Jokowi di wisuda dan memintanya mengunggah di media sosial. Menanggapi permintaan tersebut, Gibran mengatakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sudah memberikan klarifikasi mengenai ijazah Presiden Jokowi. Sehingga dirinya tidak perlu lagi menjelaskan mengenai ijazah Presiden Jokowi lagi. Gibran merasa geram karena setiap tahun selalu dipermasalahkan mengenai ijazah ayahnya tersebut. Mengenai ijazah Presiden Jokowi, Rektor UGM Ova Emilia juga telah memberikan tanggapannya. Menurut dia, Presiden Joko Widodo lulus di UGM pada tahun 1985. Jokowi, kata Ova, adalah alumni UGM program studi Strata 1 Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980. Ketua Aksi Forum Masyarakat Peduli Politisi Bersih Muhammad Nur melaporkan kasus tindak pidana pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda kepada Ketua Komisi 3 DPR RI. Nur mengatakan pihaknya mendorong lembaga legislatif agar bersikap tegas terkait dugaan pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh Rifki Nizami sebab kasus pemalsuan ijazah tersebut belum selesai. Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan informasi perkembangan penanganan kasus yang telah dilakukan proses penyelidikan oleh Barreskrim Polri. Dia berharap pimpinan Komisi 3 DPR RI untuk segera bersikap tegas atas adanya dugaan pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR dengan menonaktifkan Rifki Nizami sebelum kasus hukumnya tuntas. Selain itu, Nur juga telah menyampaikan permasalahan hukum ini kepada pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar membersihkan anggota politisinya yang masih mempunyai permasalahan hukum agar diberhentikan. Untuk diketahui, kasus dugaan pemalsuan ijazah ini sebenarnya telah lama terjadi, akan tetapi karena akses masyarakat berkenaan bukti-bukti cukup sulit untuk diperoleh dan tidak berjalannya proses penegakan hukum dari aparat penegak hukum pada saat itu, mengakibatkan terlambatnya pengungkapan kasus ijazah palsu oleh Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Atas inisiatif dari masyarakat, kasus pemalsuan ijazah ini berhasil kembali dilaporkan oleh masyarakat ke Barreskrim Polri pada hari Jumat 28 Mei 2021 lalu. Perkembangan laporan di kepolisian tersebut telah dilakukan tahap klarifikasi kepada pelapor pada tanggal 21 Juni 2021 di kantor Ditipidum Barreskrim Polri. Selanjutnya telah dilaksanakan pula pengadilan keterangan para saksi. Penyidik Polri telah melakukan pemeriksaan di Banjarmasin pada 21 sampai 22 Oktober 2021 yang lalu. Semua keterangan dan para saksi telah disampaikan kepada pihak penyidik dan saksi-saksi telah menyerahkan kepada penyidik dari Polri beberapa dokumen yang berkaitan dengan fakta pemalsuan ijazah tersebut. Begitu pula dengan bukti adanya ijazah dan transkrip nilai yang diduga palsu tersebut.